Halo Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya mau unboxing genset dari TDR. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe ya. Oke, ini TDR ini merek dari part-part auto racing ya, part racing untuk motor-motor biasanya. Tapi dia memproduksi juga genset TDR ini dengan tipenya TI 2000. Terlihat di sini peak powernya 2000, runningnya 1600 ya, 1600 running watt, advanced inverter, kemudian long eco mode, ada runtime, katanya sih tidak berisik. Kita lihat nanti ada multi displaynya, kemudian 3 tahun garansi inverter, tapi tidak disebutkan di sini gelombangnya apakah pure sine wave atau seperti apa. Nanti kita tes dengan menggunakan DSO 138 ya. Kalau misalkan Brozone tidak tahu cara penggunaannya, saya sudah pernah ulas, coba klik link di atas ini. Oke, jadi ini dusnya, partnya sebelah sini. Nah, ini 2000 watt peaknya, kemudian 1600 watt running, kapasitinya 3,4 liter bensin ya, menggunakan bensin bukan solar. Bisa running sampai 6,5 jam dengan 50% load. Noise levelnya 62 dBA di 7 meter, beratnya 20 kg. Dimensinya 510 x 286 x 450 mm. Oh, ternyata ada DC 12 volt juga nih. Terus startnya recoil, motor menggunakan 2,7 horsepower di 4500 rpm, 79 cc ya, OHV. Itu gambarnya ada multi display, ada eco mode, ada low oil status, ada ground. Nah, ini ada DC nya nih, DC 12 volt ya, dan ada AC nya untuk 220 volt. Kita lihat di bagian ini sama kayak bagian yang tadi, yang ini juga sama dengan bagian tadi. Oke, langsung saja kita unboxing. Ini kita dapat buku panduan, kemudian kartu garansi. Apa ini? Ini stiker ya, dapat stiker juga. Stiker. Sini ada part obeng. Terus kemudian ini buat busi, kemudian ada kabel DC nya ya. Kabel DC, kemudian ada kabel busi. Oke. Kita singkirin dulu. Kita buka. Nah, ini saya sudah dapat oli. Ini untuk tempat olinya. Dia ada takarannya ya. Ada takarannya. Kemudian ini oli yang dipakai 10W 40. Wow, cukup encer. Oke, mereknya From Lubricant dari TDR, sintetik 4 tak. Jadi ini penggunaannya, mesinnya 4 tak. Oke. Ini gensetnya. Jadi kalau dipegang tuh seperti ini. Beratnya 20 kilo, lumayan juga. Belum ditambah bensin ya ini. Ditambah bensinnya sekitar 25 kilo lah. Oke. Mari kita coba isi bensin dulu.
Oke, saya sudah isi bensinnya dan juga saya minta penjualnya untuk mengisikan juga olinya dan dites. Jadi ini sudah terisi bensin. Ini engkolnya di sini. Ini engkolnya. Kemudian ini untuk membuka menutup keran bensin. Terus kemudian ini cuk ya. Jadi kalau misalkan mau start awal tuh cuknya ditarik. Ketika sudah running, cuknya diturunkan kembali. Ini yang sebelah kanan bodi ya. Ini tutup bensin. Sini ada off, ada on. Jadi kalau misalkan kita, ini kayaknya tutup hawa bensin sih. Jadi kalau misalkan kita mau running gensetnya, ini dibuka ke on seperti ini. Terus kalau misalkan ditutup, seperti ini ditutup. Oke. Belakangnya knalpotnya seperti ini modelnya. Knalpotnya ditutup ini kayaknya biar mengurangi suara sih. Nanti kita dengarkan saja. Kemudian sebelah sini, ini kalau dibuka, saya buka. Coba ambil obeng deh. Ini apa namanya untuk melihat mesinnya. Sebelah sini, ini ada petunjuknya. Jadi kalau dusnya hilang ada di sini. Ini untuk busi ya. Situ ada busi. Jadi untuk penggantian busi bisa lewat ini tanpa membuka ini. Tapi kalau misalkan mau mengisi oli harus buka ini. Oke, tutup lagi deh. Kita kencangkan lagi. Oke, untuk bagian depannya, nah ini ada push to reset. Kemudian ini untuk melihat menunya berputar ya, jadi klik harusnya, kemudian RPM, kemudian udah berapa lama ini running. Ada dua colokan. Colokannya modelnya begini. Kedua ada DC breaker ya. Ini DC breaker. Ini 12 volt yang tadi, kabel yang tadi. Ini untuk apa namanya? Netral grounding kayaknya. Indikator oli, indikator overload, indikator AC-nya. Sorry. Nah, ini ada gambar kura-kura sama kelinci. Kayaknya kalau kura-kura itu lambat, kalau kelinci itu RPM-nya tinggi. Tebakan saya ya. Jadi ini lambat ini mengikuti beban load. Kalau kelinci itu dia max RPM yang jadi RPM-nya di push untuk max RPM. Nah, ini yang kura-kura. Oke, langsung saja kita nyalain. Yang pertama ini di on kan. Kemudian yang kedua kita pancing dulu sih. Sebaiknya kita pancing 3 atau 5 kali agar olinya itu apa namanya membanjiri semua part mesinnya. Oke, ini jangan lupa dibuka. Setelah dibuka, cuknya dinaikin. Oke, sekarang kita nyalakan ya. Itu bunyinya. Setelah nyala, ininya dicilin ya, ditutup cuknya. Kemudian kita lihat indikatornya. Ini indikatornya. Outputnya 220, frekuensinya 50 Hz.
totalnya udah 2 jam 8 menit nyala. RPM nya 3900 3800 ya. Ini mode kura-kura. Kalau saya mode kelinci, nah RPM nya naik dia, RPM nya naik. Nah ini kalau yang kura-kura ini bebannya mengikuti loadnya dia ya, berapa watt keluar dia akan pelan. Kalau wattnya makin tinggi ya RPM nya dinaikin sama dia. Oke, langsung aja kita coba untuk gelombangnya ini apakah pure sine wave atau tidak. Oke, alatnya sudah saya colok ya. Ini menggunakan adapter 9 volt. Saya colok langsung ke gensetnya. Kemudian untuk ini probe-nya yang sudah saya kasih tahanan, saya langsung colok ke probe. Ini gelombangnya terbaca di sini pure sine wave ya, mirip-mirip nih kayak gini. Kemudian frekuensinya 50 Hz sesuai dengan PLN. Kemudian untuk gelombangnya pure sine wave, alhamdulillah. Ini mirip-mirip pure sine wave, setara dengan gelombang PLN ya. Oke, jadi ini inverternya 2000 watt max, 1600 running watt ya. Kita lihat di sini speednya di 3000. Saya menggunakan mode eco. Kalau saya klik sini 4200 4100 ya max RPM nya. Lumayan. Yang penting gelombangnya jangan gelombang kotak. Ini berarti aman untuk pemakaian di barang-barang rumah tangga. Oke, itu aja review saya. Kalau sudah punya genset, minimal tuh sebulan sekali atau sebulan 2 kali harus dipanaskan agar olinya itu membasahi semua mesin, kemudian tidak cepat rusak. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba matikan ya. Ini terlihat di sini masih 50 Hz. Kemudian 16 volt, 16-17 volt Vmax nya. Oke, untuk mematikannya cukup gampang, jadi kita tinggal menutup keran bensinnya. Ya, itu dia. Kemudian ini jangan lupa ditutup. Oke, kenapa saya memilih 2000 watt padahal AC saya mungkin 3 tidak bisa mengangkat. Model TDR ini saya suka, portable-nya suka saya, karena ini bisa dibawa kemana-mana, tinggal dijinjing aja, lebih mudah daripada genset-genset model yang lainnya. Terus kemudian di sini juga kayaknya ini tujuannya TDR menciptakan ini. Kalau misalkan aki mobil atau aki motor kita habis, kemudian kita mau starter tidak bisa, kita bisa menjamperkan aki kita ke sini. Ini tujuannya. Jadi ini gampang dibawa di mobil. Ini hanya sejengkal ya, tipis sekali. Terus tingginya itu ya 2 jengkal lewat. Jadi ini sangat portable sekali. Nah, kenapa 2000 watt? Kenapa ya runningnya 1600 ya? Karena peralatan core inti dari rumah tangga itu seperti kulkas, TV, terus kemudian kipas angin, internet sekarang itu nggak sampai segitu saya runningnya. Kecuali kalau satu AC dinyalakan itu sudah melampaui kapasitas genset ya. Jadi kalau misalkan ketika rumah kita mati, PLN mati, kita bisa running rumah ini
core-nya tanpa apa namanya AC ya. Jadi ini saja sudah cukup sebenarnya. Menanak nasi masih bisa, kemudian pompa air masih cukup ini. Oke, itu aja review saya tentang genset TDR 2000 ini. Kalau yang di atasnya dia itu ada auto startnya, jadi kalau misalkan suka ngoprek, kalau kita ketika PLN mati dia maunya langsung nyala, itu bisa dia, tapi dimensinya agak lebih lebar. Ini TDR TI 2000. Oke sih, portable-nya cukup oke. Oke, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe agar channel saya berkembang dan saya dapat terus memberikan video-video yang bermanfaat buat Brozone sekalian. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Enjoy your life.